semuanya, kembali lagi bersama saya Yani Kore, mahasiswa aktif program studi ilmu administrasi negara semester 3. Kali saya menjelaskan terkait dengan kasus yang bercirikan permasalahan dalam manajemen hubungan antar pemerintahan dan kaitannya dengan materi-materi dalam pertemuan yang sudah Permasalahan manajemen hubungan antar pemerintahan ini sering muncul dalam konflik, kasus, kewenangan tumpang tindih, regulasi, dan ketidakselarasan program antara pusat dan daerah. Seperti contohnya, kasus sengketa pengelolaan sumber daya alam atau program infrastruktur yang tidak sinkron. Ini mencerminkan hambatan dalam koordinasi atau kurangnya sumber daya daerah dan belum optimalnya monitoring atau evaluasi manajemen hubungan antar pemerintahan di Indonesia. Rekomendasinya adalah penguatan koordinasi horizontal, yaitu antar daerah, dan vertikal pusat ke daerah melalui forum asosiasi, peningkatan kapasitas sumber SDM daerah, harmonisasi regulasi, serta penerapan monitoring dan evaluasi yang berorientasi hasil berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2018. Ini mencapai good governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Nah, ini studi kasus yang saya ambil yaitu kewenangan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan. Ini contoh kasusnya yaitu kasus sengketa izin tambang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, di beberapa daerah, misalnya Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, yang sering berakhir di Mahkamah Agung, menunjukkan tarik-menarik kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan provinsi merasa memiliki kewenangan penerbitan izin, sementara pemerintah kabupaten merasa dampaknya langsung dirasakan warga dan berhak mengontrol. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan investasi. Ini permasalahan yang mencerminkan manajemen hubungan antar pemerintahan ini ada 4, yaitu yang pertama adanya tumpang tindih kewenangan yang terdapat dalam pasal 23 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pusat dan daerah, namun implementasinya di lapangan seringkali membingungkan karena adanya tumpang tindih, terutama dalam sektor yang dianggap tidak strategis. Yang kedua, adanya hubungan keuangan pusat daerah. Daerah seringkali merasa minim sumber pendanaan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal, sementara pusat memiliki alokasi dana yang besar. Ini menciptakan ketergantungan dan potensi konflik kepentingan dalam bagi hasil. Dan yang ketiga itu asosiasi dan forum. Forum seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia belum sepenuhnya efektif menjadi jembatan penyelesaian konflik kewenangan. Seringkali terjebak dalam isu administratif tanpa resolusi yang mengikat. Dan yang keempat itu adanya hubungan organisasi konflik antara OPD provinsi dan OPD kabupaten. Sering terjadi karena perbedaan target kinerja dan prioritas yang tidak selaras, tidak mencerminkan keselarasan organisasi yang ideal. Jadi kesimpulannya dari kasus sengketa sumber daya alam menunjukkan kegagalan dalam harmonisasi kewenangan dan koordinasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan inefisiensi pengelolaan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan
manajemen hubungan antar pemerintahan yang holistik yang mencangkup aspek regulasi keuangan, kelembagaan, dan partisipasi, serta memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini rekomendasi dan kaitannya dengan materi manajemen hubungan antar pemerintahan itu. Yang pertama, materi monitoring dan evaluasi manajemen hubungan antar pemerintahan. Ini implementasi bentuk tim menov lintas sektoral, yaitu pusat ke provinsi atau kabupaten untuk membantu implementasi izin pertambangan dan penyaluran bagi hasil. Bukan hanya sekadar administrasi tapi juga dampak lingkungan dan sosial. Dan yang kedua itu keterkaitannya. MEF harus memastikan kepatuhan terhadap provinsi, good governance, termasuk akuntabilitas dan transparansi, serta mengukur efektivitas kerjasama terdapat dalam PP nomor 28 tahun 2018. Dua, materi evaluasi kinerja manajemen hubungan antar pemerintahan dan keberlanjutan. Pertama ada evaluasi. Ini evaluasi tahunan terhadap kinerja hubungan pusat daerah di sektor sumber daya alam, termasuk penyelesaian sengketa jika ada sengketa yang berlarut. Lakukan intervensi melalui mediasi yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian ESDM. Keberlanjutannya yaitu bangun dari kasus ini untuk memperkuat nota kesalahpahaman atau perjanjian kerjasama yang lebih detail, mencangkup mekanisme penyelesaian sengketa dan pembagian manfaat yang adil sebagai fondasi keberlanjutan hubungan yang harmonis. Terima kasih.